Kalau lo nonton ini dan lo seorang pria, jangan buru-buru defensif, karena kemungkinan besar minimal satu dari yang gue bahas hari ini ada di diri lo. Dan wanita yang pernah lo kenal, yang pergi tanpa penjelasan jelas, yang tiba-tiba menjauh, yang bilang lo baik tapi mungkin pergi bukan karena mereka salah, tapi karena mereka lihat sesuatu yang lo sendiri belum mau akui. Sifat pertama, ini bukan soal minta pendapat, bukan soal minta masukan, tapi soal pria yang tidak bisa berdiri di atas keputusannya sendiri tanpa persetujuan orang lain, yang selalu butuh dikonfirmasi, yang selalu butuh diyakinkan bahwa dia cukup, bahwa pilihannya benar, bahwa dia tidak salah langkah. Awalnya kelihatan seperti kerendahan hati, kelihatan seperti pria yang mau mendengar, tapi lama-lama polanya kelihatan. Setiap keputusan kecil jadi diskusi panjang, setiap langkah butuh persetujuan, dan tanpa sadar, wanita di sampingnya bukan lagi pasangan, tapi ibu kedua yang harus terus menenangkan dan memvalidasi. Dan itu melelahkan, karena wanita tidak mencari pria yang butuh dikuatkan setiap saat. Mereka mencari pria yang bisa jadi kuat, bahkan di momen ketika semuanya tidak pasti. Pria yang validasinya datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika lo terus-menerus butuh dikonfirmasi, lo secara tidak langsung bilang satu hal, gue tidak percaya sama diri gue sendiri. Dan kalau lo tidak percaya sama diri lo sendiri, kenapa orang lain harus? Sifat kedua, bukan berarti pria harus diam dan tidak punya perasaan. Tapi ada perbedaan besar antara pria yang merasakan emosi dan pria yang dikendalikan oleh emosi. Pria yang dikendalikan emosinya meledak di situasi yang tidak membutuhkan ledakan. Dia diam berhari-hari karena satu hal kecil yang mengganggunya. Dia moodnya menular ke semua orang di sekitarnya. Dia membuat orang-orang terdekatnya selalu berjalan di atas kulit telur. Tidak pernah tahu versi mana yang akan muncul hari ini. Dan yang paling bahaya, dia sering tidak sadar melakukan itu. Dia pikir dia jujur dengan perasaannya. Dia pikir dia ekspresif. Dia pikir dia autentik. Padahal yang terjadi adalah dia mendelegasikan regulasi emosinya ke orang-orang di sekitarnya, membuat mereka bertanggung jawab atas kestabilan suasana hatinya. Dan itu bukan kejujuran, itu beban. Wanita bisa mencintai pria yang punya luka, tapi mereka tidak bisa terus-menerus menjadi tempat penyembuhan luka itu. Karena lama-lama mereka sendiri yang terluka. Kontrol bukan berarti menekan. Kontrol berarti tahu kapan dan bagaimana mengekspresikan sesuatu tanpa merusak orang-orang di sekitar lo. Sifat ketiga, ini yang paling sering diremehkan, karena di awal pria tanpa arah bisa kelihatan santai, bisa kelihatan easy going, bisa kelihatan seperti pria yang tidak terlalu serius dan menyenangkan untuk diajak habiskan waktu. Tapi waktu berjalan, dan wanita mulai melihat sesuatu yang awalnya tidak kelihatan, bahwa di balik kesantelan itu tidak ada rencana, tidak ada tujuan, tidak ada sesuatu yang sedang dibangun. Hari demi hari lewat, tapi tidak ada pergerakan kemana-mana. Dan di titik itu mulai muncul pertanyaan yang tidak selalu diucapkan, tapi selalu dirasakan. Kemana kita pergi kalau dia sendiri tidak tahu mau kemana? Wanita secara naluri tertarik pada pria yang punya sesuatu yang sedang diperjuangkan, bukan harus sempurna, bukan harus sudah berhasil, tapi sedang bergerak, sedang membangun, sedang menuju sesuatu dengan sengaja. Karena pria yang punya arah membawa rasa aman yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan pria yang tidak punya arah, seberapa menariknya dia di permukaan, lama-lama hanya membawa ketidakpastian.
Kalau lo hari ini tidak bisa menjawab dengan jelas kemana hidup lo sedang menuju, itu bukan masalah kecil. Itu fondasi yang belum ada. Sifat keempat, ini terdengar kontradiktif. Bukankah ingin bersama orang lain itu wajar? Wajar, tapi ada bedanya. Pria yang tidak bisa sendirian bukan pria yang menikmati kebersamaan. Dia adalah pria yang takut dengan dirinya sendiri ketika tidak ada orang di sampingnya. Yang selalu butuh seseorang untuk mengisi kekosongan. Yang berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa jeda. Yang panik ketika sendirian terlalu lama. Dan ketakutan itu, sebesar apapun dia coba sembunyikan, terasa. Wanita merasakannya sebagai tekanan, sebagai kebutuhan yang terlalu besar untuk dipenuhi satu orang, sebagai sesuatu yang bukan lagi tentang mencintai mereka, tapi tentang tidak mau sendirian. Dan tidak ada yang ingin dicintai karena seseorang takut sendirian. Semua orang ingin dicintai karena mereka dipilih, bukan karena mereka tersedia. Pria yang bisa sendirian dengan nyaman, yang bisa mengisi waktunya, yang punya hidupnya sendiri, yang tidak hancur ketika tidak ada orang di sampingnya, adalah pria yang ketika memilih untuk bersama seseorang, pilihannya terasa genuine. Karena dia tidak butuh, dia memilih. Dan perbedaan itu terasa sangat berbeda di sisi yang menerimanya. Sifat kelima, ini yang paling halus dan paling merusak. Karena di permukaan, ini kelihatan seperti cinta yang dalam. Kelihatan seperti dedikasi. Kelihatan seperti pria yang serius dan all in. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah pria ini tidak punya identitas di luar hubungannya. Tidak punya tujuan yang berdiri sendiri. Tidak punya hidup yang utuh tanpa kehadiran wanita di sampingnya. Dan itu bukan cinta. Itu ketergantungan yang dibungkus kata-kata romantis. Tandanya jelas kalau lo tahu apa yang dicari. Dia terlalu cepat all in. Terlalu cepat menjadikan hubungan sebagai pusat segalanya. Terlalu cepat kehilangan dirinya sendiri di dalam hubungan itu. Dan ketika ada gesekan kecil, reaksinya tidak proporsional, karena yang terancam bukan hanya hubungannya, tapi seluruh identitasnya. Wanita yang sehat tidak ingin menjadi seluruh dunia seseorang. Mereka ingin menjadi bagian dari dunia seseorang yang sudah utuh. Karena menjadi seluruh dunia seseorang bukan romantis. Itu tekanan. Itu tanggung jawab yang tidak pernah mereka minta. Dan lama-lama, berat itu yang membuat mereka pergi. Jadi, kalau lo nonton ini dan 1 atau 2 poin terasa kena, jangan buru-buru defensif. Jangan langsung cari alasan. Duduk dengan rasa tidak nyaman itu sebentar. Karena sifat-sifat ini tidak muncul karena lo jahat. Tidak muncul karena lo lemah. Tapi karena ada sesuatu dalam diri lo yang belum selesai. Yang belum dibangun. Yang belum dihadapi. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Bukan dengan mencari wanita yang tepat. Bukan dengan menunggu situasi yang lebih baik. Tapi dengan mulai jujur ke diri lo sendiri tentang siapa lo sekarang dan siapa lo mau jadi. Karena pada akhirnya, pria yang layak untuk dicintai bukan pria yang sempurna. Tapi pria yang sedang dengan serius membangun dirinya sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, lo termasuk yang mana?